Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Video kali ini kita bakalan bahas mengenai pemrograman. Kenapa kita harus membuat sebuah kelas yang namanya extension. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi video kali ini kita bakalan belajar mengenai extension. Nah, di sini saya udah punya sebuah project. Teman-teman bisa bikin aja projectnya lewat file, terus new, kemudian new project, terus silakan teman-teman ambil bagian yang login ya. Mana login? Ini login, terus next, isi aja, terus finish. Kenapa saya langsung bikin? Karena saya nggak mau nunggu Gradle yang cukup lama. Jadi pada video kali ini kita bakalan belajar kenapa kita harus membuat sebuah kelas yang namanya extension. Jadi di dalam kelas ini itu adalah kelas pembantu di mana sebuah function itu dipakai secara berulang. Misalnya aja kayak visible, invisible, sama gone gitu ya. Nah, kalau kita udah membuat function seperti ini, kita akan mudah memanggilnya. Misalnya kayak begini, ini adalah nama view-nya, terus dibikin aja langsung got. Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya codingannya nggak ada file ini ya. Jadi kita harus menulis seperti ini, copy, ini dipastiin aja di sini, kemudian ini ganti jadi username. Ya, lumayan panjang. Teman-teman bisa menghemat, paling enggak itu ada 3 kata ya. Ya, saya nggak tahu sih sama dengan disebut kata apa enggak. Tapi di sini kita menyingkat ada sama dengan, ada view, ada titik, ada visible. Jadi kata-katanya sangat-sangat sedikit gitu ya. Nih, visible, ya visible. Kalau kita klik, ini langsung ke sini ya, visible. Jadi cara bikinnya cukup gampang juga. Teman-teman tinggal bikin nama kelasnya aja, new, kemudian ambil tipe filenya. Di sini kita pakai Kotlin. Terus teman-teman tinggal bikin namanya aja extension ya, misalnya extension lagi gitu ya. Kemudian teman-teman hapus ini, tinggal tambahkan aja functionnya. Misalnya kayak tadi ya, kita bikin function view, terus nama functionnya misalnya kayak gone gitu ya. Nah, ini jangan lupa di alt enter seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal tambahin aja functionnya, misalnya kayak this ini berarti si view ya, view ini, terus masuk ke sini, terus tinggal ditambahin visibility, terus tambahin isinya view, berarti kalau gone ya gone gitu. Nah, teman-teman bisa panggil secara berulang. Ini kenapa dia error, itu karena namanya sama ya. Ini errornya nggak muncul ya. Biasanya kan ada logo lampu merah tuh, tapi ini nggak dikasih tahu. Tuh, conflict function, karena namanya sama ya. Jadi teman-teman bisa bikin misalnya hilangkan gitu kan. Ya, tapi jangan menggunakan bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia itu biasanya panjang banget. Kecuali teman-teman udah bingung mau ngasih namanya apa. Tapi saya saranin ya copy aja ke translate Google, nanti dapetin kata-katanya kayak gitu. Nah, di sini kita hanya mencontohkan sedikit dari function yang biasanya digunakan berulang. Contohnya mungkin teman-teman nanti bisa tambahkan kayak convert ya, itu convert juga bisa. Misalnya kayak dari string dirubah menjadi date, atau sebaliknya dari date mau dirubah jadi format string. Itu teman-teman lebih baik bikinnya di extension. Jadi teman-teman nggak perlu melakukan coding secara berulang pada suatu kelas. Nah, kalau kalian menggunakan login activity, di sini teman-teman pasti ngelihat salah satu function misalnya kayak gini nih, after text change. Nah, ini sebenarnya dia bikin extension dari text watcher ya. Teman-teman bisa klik aja di sini. Nah, ini adalah functionnya. Tuh kan, extension. Jadi file yang seperti ini teman-teman bisa copy aja ya, copy terus masukin aja ke dalam filenya si extension kayak gini, sehingga kita bisa menggunakannya secara berulang.
Nah, ini tinggal Alt Enter, import, jadi dia masuk ke file sini. Nah, di sini teman-teman lebih jago lagi ya, lebih menghemat banyak kata lagi. Nah, segini hematnya. Bisa teman-teman bayangin ya, function yang tadinya panjang banget jadi kayak gini, sekarang tinggal seperti ini aja. So simple ya. Nih, ini juga dikasih tahu ya perbedaannya. Ini kalau pakai edit text, pakai apply gitu ya, yang ini langsung gitu. Ya sebenarnya sama aja kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa lihat codingnya sangat singkat ketimbang teman-teman harus membuat codingnya seperti ini ya. Ini teman-teman copy gitu ya, terus ini masukin ke sini. Nah, ini sangat amat panjang gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa menilai sendiri betapa pentingnya file extension ini. Nah, itu dia pelajaran kita mengenai extension tadi. Buat teman-teman yang masih ada bingung, teman-teman bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Ya, itu aja video kita yang bahas kali ini. Semoga bermanfaat. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!